warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Mira Maya. Biasa dipanggil apa? Ameng. Ameng. Oke, saya Diki Kurniawan, biasa dipanggil Ikiu. Oke. Kita ada di mana sih? Saat ini kita berada di channel YouTube-nya Sayap Kiri Squad. Apa itu, Bang? SKTV. Yes. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Acara kita namanya ngobrol-ngobrol santai bareng Ikiu dan Ameng. Oke. Yes. Jadi gimana nih? Ngobrol-ngobrol kita ini disponsorin oleh Nas Coffee. Nos Coffee. Yes. Enak. Satu lagi. Indonesia Mandiri Stimik Yem. Terima kasih kepada para sponsor. Dan nah nih, kita mulai bertanya-tanya aja ya. SKTV, SK ini gimana sih? Bukan surat kuasa. Iya, aku pikirnya SK, surat keputusan gitu. Surat kuasa. SA itu ya kepanjangan dari Sayap Kiri Squad sih. Gitu. Kenapa kamu ada di sini? Aku dipanggil, cewek panggilan kali ya. Halo, Meng. Datang, Meng. Gimana ceritanya sih? Nah, sebelumnya tuh aku belum tahu SKTV ya. Maksudnya Sayap Kiri Squad. Tapi ada satu momen aku menjadi narasumber di sini. Wow. Yes, dan sekarang aku menjadi co-hostnya. Kapan tuh kemarin? Udah lama deh, tahun kemarin bulan November Desember. Itu. Aku malah baru pertama kali aku kesini. Aku sering ngeliat sih Om Rudi gitu Oh kan. iya, benar sama. Cuma aku sekarang posisinya nggak sebagai narasumber. Ini nggak ada narasumber sih, antara kita berdua ya. Waktu kemarin itu kita bahas soal kegiatan aku kebanyakan. Aku kan memang aktif di dunia pendakian ya. Tapi sekarang aku mau banyak tahu nih tentang apa aja kegiatan Sayap Kiri. Dan especially-nya dia di runners kan. Iya, berlari. Orang-orang pelari kan. Ada atletnya nggak sih? Hah? Ada banyak. Oh, really? Ngomongin masalah atlet mah, atlet pelari kencang itu banyak banget, Meng. Lu belum tahu aja kamu. Kamu juga berarti? Kamu termasuk pelari santai, pelari manja, pelari kencang, pelari hore. Pes aku cuma 5,5. 5,5 gimana sih, Mas? Bercanda. Itu kalau di istilah pendakian kan nggak ada kecepatan. Kita tuh cuma ada altitude barometer. Maksudnya kayak kita ngukur suhu, udara ketinggian meter di atas permukaan laut. Itu kan kalau di istilah pendakian. Iya, tapi kalau di lari itu gimana sih? Kalau lari itu pes itu kecepatan. Jadi gini. Gimana? Beda nggak sama jogging? Beda lah. Oh, gimana tuh? Kalau jogging kan biasa kan lari-lari biasa kecil-kecil gitu kan, santai-santai. Tapi kalau misalnya kita berlari, itu memang ada kecepatannya. Ada target itu, apa? Iya, biasa ada target. Dan kita sebenarnya itu ada namanya apa tuh? Aduh, gue kok tiba-tiba lupa. Jangan grogi dong. Itu ada namanya ini PB, personal base. What is that? Nah, jadi kita tuh personal base kita tuh segimana gitu. Nah, lari itu kan kita berlari. Nih pace kita ada berapa? 6,5 berarti 6,5 tuh apa maksudnya? Jadi dalam waktu 1 kilometer kita ada kita menempuh jarak 1 kilometer itu 6 menit 30. Oh gitu, bisa sampai aku pernah menggunakan Strava. Tapi dari targetku itu bukan dari kecepatannya, tapi dari jaraknya. Nanti kamu lihat itu di bawahnya tuh biasanya ada. Gitu. Kayak 9 menit per kilo berarti itu ya. Dari jarak tempuh 50 menit misalkan. Semakin banyak berarti semakin lambat itu kamu larinya gitu. Tapi sebenarnya dari lari ini sendiri sih kita nggak ada cepetan atau kayak gimana dari kita sendiri gitu. Sayap Kiri ini sering nggak ngadain? Ada. Sayap Kiri itu biasanya adanya Sabtu Sabtu nanjak, sorry. Oh, Sabtu nanjak itu berarti karena dia bukan pendaki gunung ya basicnya. Berarti trail run ya? Trail run. Bisa jadi. Gimana tuh? Kemana aja? Trail run ya, trail running berarti dia lari itu, mendaki berlari. Nanjak sambil lari bisa. Itu kalian kuat? Duh sih, kuat lah. Wow. Ada sih. Ini aku juga sebagai pendaki gunung, mungkin karena memang jarang berlari ya. Meskipun nggak ada beban, tapi nggak bisa kalau summit attack harus lari kayak gitu sih.
Sebenarnya kalau misalnya untuk lari kayak gitu sih sebenarnya nggak ada kecepatan dan lain sebagainya. Cuman kita ada kepuasan diri sendiri aja sih. Gitu. Tapi kecuali kalau misalnya itu ada race-nya masing-masing atau enggak. Tapi tetap di record atau gitu enggak ada 100 Bandung Ultra tuh. Nah, itu kan memang ada kecepatan dan lain sebagainya kan. Itu kan kayak jatuhnya kayak lomba lagi gitu. Gitu. Tapi kalau untuk sayap kiri sendiri justru mereka santai-santai cuy. Cool. Santai-santai terus tuh malahan biasa suka jadi sweeper sih. Oh, kamu sweeper bukan, gitu? bukan aku, Om Oki. Sweepernya Super Fanny. Berarti si Fanny yang paling belakang nih. Oh gitu. Oh, di sayap kiri ada yang iya, gitu. Terus kalau misalkan ini kan berlari, orang-orang masing-masing punya irama kan. Yuk. Nah itu gimana? Kalian ngimbangin kan nggak semua bisa sama dong. Iya. Berarti ada yang ketinggalan jauh, ada yang cepet banget duluan. Hanya ada di gitu. pos-pos tertentu kan. Di pos ini mereka diam, nanti kita nunggu yang lain. Oh, yang lain kumpul dulu, baru barengan lagi gitu. Oh, sama kayak pendakian ya? Sama aja sih. Iya, mendaki juga seperti itu sih. Oh gitu. Jadi nggak ada ninggalin kayak duluan terus sampai finish. Enggak. Terus yang belakang? Enggak. Ya kalau kayak gitu ya udah aja sendiri-sendiri atuh. Nah, ngomongin tentang kamu ada di sini, kamu dipanggil, Yes. jadi wanita panggilan, aku juga jadi lelaki panggilan. Oh, abang dipanggil juga? Panggil sama Matria di WhatsApp sama Matria. Mau bareng nggak? Untuk gitu. Iya, tadinya sih Bang Oki bilang aku sama Kaputam. But so sad, Kaputamnya nggak di Bandung lagi. Ada di Bandung tapi dia mau ke Jepang. Oh, lagi ada ini. Gitu. Jadi nggak bisa ini ya? Nggak bisa. Udah gak punya banyak waktu kayak dulu kerja dia. Biarin lah, udah menggapai cita-cita aja. Iya. Kayak aku nggak ada cita-cita kayaknya deh. Kembali lagi ke sayap kiri. Oke, good. Kamu tahu nggak sih sayap kiri ini awal mulanya jadi ada sayap kiri? Aku pernah tahu sayap kiri itu awalnya dari Freeletics. Pernah ikutan Freeletics? Aku rajin ikut Freeletics. Yes. Dikenalkan oleh salah satu teman dari komunitas motor dan beliau pernah kejuaraan di 15 hari challenge itu. Oh, siapa? Nadia Iganov. Nadia. Kanan. Oh, tahu lah. Tahu kan? Iya. Dia yang kenalin aku pertama sama Freeletics. Bandung tuh sempit ya. Tapi nggak kayak daun kelor juga sih. Cepat. Nah, si sayap kiri sport ini. Nah, gimana tuh? Kenapa jadi sayap kiri sih? Nah, ini Tapi bener kan awal mulanya itu dari Freeletics. Iya, betul kan? sekali, Karena sebelum ini aku aktif di Freeletics, tapi awal mula tuh belum ada sayap kiri ketika aku ikutan. Kayaknya baru-baru ya sayap kiri tuh. Sayap kiri itu berdiri dari tanggal 17 Agustus 2019. Baru Berarti dua tahunan mau lah. sekarang 2 tahun 4 bulan lagi. Ya itu memang mereka berada di sayap kiri setiap. Maksudnya gimana? Jadi setiap latihan kalau aku nih ada di paling depan karena aku kan BOLOR. Bolor. Ya jadi aku selalu ada di paling depan. Iya, Kelihatan si coach di goal tuh dan coach yang lainnya gitu kan. Pas di goal kan biasanya keliling ya dia yang marah-marahin peserta. Iya, yang nyiksa semuanya gitu kan. Nah, biar kelihatan kan. Nah, kalau di kita sebutinnya frontliner dulu tuh. Sekarang frontliner ada barisan depan gitu ya. Frontliner barisan paling depan gitu. Karena memang itu bubarnya gimana semenjak pandemi maksudnya? enggak sih, emang anak-anaknya nggak aktif aja sih. Oh gitu. Nah, jadi di frontliner. Nah, tiba-tiba tuh kita sering denger nih ada sayap kiri kayak gitu dan emang kelihatan sih memang dari dulu aku sering lihat Om Oki terus Om Jack gitu kan terus Om Rudy. Jadi mereka tuh di bagian kiri barisan. Iya betul, ada sih bagian kiri barisan paling pojok itu. Yang kanan nggak ada? Nggak ada sayap kanan. Nggak ada ya sayap kanan. Jadinya sayap kiri aja. Nanti nyanyi burung Garuda. Ya, nah itu, makanya kenapa disebutnya sayap kiri. Ternyata cikal bakalnya tuh simple banget. Kamu juga, tapi kamu nggak ini kan? Nggak kan frontliner, tapi di bagian kiri nggak? Enggak sih, aku ISIS ikut sana. Yang penting depan aja ya. Yang penting paling depan kelihatan gitu kan. Karena kalau aku orangnya gitu ya, maksudnya say hi doang gitu kan ya. Dekat gitu kayak orangnya tuh kan. Aku juga berasa kayak latihan pulang udah kayak kuliah pulang aja. Oh enggak, kalau enggak ini dulu ternyata yang lain pada abis latihan makan dulu. Akhirnya terbentuklah sayap kiri squad. Gitu. Jadi awal mula sayap kiri squad itu seperti itu. Tapi ada senioritas gak sih? Sepertinya ada deh. Masa kagak ada?
Oh iya, Nggak sayap ada. kiri. Untuk umum kah? Semuanya boleh masuk apa gimana? Boleh-boleh aja. Oh, Boleh-boleh gitu? masuk aja gitu. Aku takut di ospek. Paling di ospeknya sama Kang Oki. Diapain tuh? Tapi emang harus pelari ya? Enggak juga. Sayap kiri tuh sebelum pandemi nih, sebelum pandemi dia suka informasiin di grup ataupun Iya. informasiin di sosmednya dia kalau Iya. untuk ikut Sabtu Nanjak bareng-bareng gitu kan. Tikumnya di mana dan lain sebagainya. Itu memang dari awal berdirinya udah langsung ada Sabtu nanjak gitu. Ya kan dikumpulin dulu tanggal 17 Agustus mereka hadir Yes. dikokohkan gitu kan. Kamu ikut nggak? Enggak sayangnya. Satu gitu kan. Oh, masuk baru-baru ini berarti ya, terus Bang? enggak sih, aku udah kenal lama sayap kiri gitu kan. Nah, udah seperti itu baru setiap Sabtu Nanjak mereka memang sering. Dan kebanyakan meluangkan waktu untuk nanjak betul. bareng di Nanjak sayap kiri seperti ini. bareng-bareng itu Mantap sebutnya Sabtu banget. Nanjak. Tapi setelah pandemi ini dari sayap kiri manajemennya pun memang tidak online kan atau mengajak di secara sosmednya. online, maksudnya tidak terbuka untuk umum. Oh, gimana sih? Bukan tidak terbuka untuk umum, tapi secara di sosmednya dia kita itu tidak mengajak. Oh, memang sebelumnya mereka ini ke sosial media untuk mengajak. Tapi setelah pandemi ini start pandemi apa Februari ya, hampir 1 tahun yang lalu kan itu Iya, Maret kita udah mulai. tidak untuk mengajak di online, akan tetapi dari grup kecil itu boleh-boleh aja gitu. Oh, jadi maksudnya kayak event private lagi kan? Tapi itu enggak senioritas atau enggak blok-blokan enggak, cuman memang Yang tahu-tahu aja berarti sayap kiri. ya enggak gitu, kayak kamu kita pergi yuk. Oh, Kamu gitu. kita pergi yuk, Oh, gitu. Jangan salah, sayap kirinya udah ada ke Makassar. Jadi mulut ke mulut. Apa? Ada Makassar? di Makassar ada anggota sayap kiri, cuy. Oh iya, kok jauh banget sih? Jauh udah Siapa itu? banyak sih, kamu lihat deh di Kak, ini kalau misalkan Freeletics kan dia ada chapternya dari Bandung, Tangerang, Bogor dan tempat-tempat lain. Sayap kiri juga kah? Iya, tapi Masa sih? Tapi nggak buka chapter kan? enggak buka chapter. Itu siapa aja yang mau menang, karena gambar kaos t-shirtnya itu yang lucu ya, yang gambar neon itu. Oh iya, itu jadi terkenal di situ nih. kayak gitu. Jadi Itu bikin orang tertarik pengen tahu sayap kiri itu apa sih, pelari kucing apa gimana gitu. tapi bener loh, kalau ngomong masalah pelari kucing nih, aku sempat ikut nanjak bareng komunitas Jarambers. Jarambers itu tuh ya Jarambah itu Jarambers itu emang itu adalah komunitas senior yang memang dia pecinta alam banget. Pecinta alam banget, terus dia memang nanjak itu anggotanya angkatan 98. Udah pada tuh. Maksudnya gimana sih? Iya, emang udah pada dewasa gitu kan. Bukan tua-tua. Dewasa. Kasar banget kayak kalau saya. Nah, aku pakai baju si SK ini kan, si jersey ini kan. Mereka tuh nggak manggil nama aku Diki. Atau enggak Iki, atau siapa. Meong, apa tah? Pelari ucing. Pelari ucing. Karena mereka dilihatnya belakang. Tapi untung lo nggak disebut pelari garong. Tapi memang apa sih maksudnya harus gambar kucing di belakang baju jersey itu? Oke, apa sih maksudnya? Kenapa sih di belakang itu ada gambar kucing? Rahasia katanya, Meng. Tapi nggak ini lagi, nggak keluar lagi. Apa? Itu kita kan ada 2. Apa yang putih, yang yang kucing, hitam, kucing. yang putih, yang hitam, sama yang satu lagi belum rilis sih, yang si nanjak bergunung-gunung itu, yang tapi semua gunung bukan ada. gambar kucing lagi. Bukan gambar kucing lagi. Nggak ikonik lagi dong jadi. Iya, tapi yang gunung-gunung itu aku udah minta ke si Matria, tapi Matria nggak ngasih. Om Oki belum dirilis ya, Om Oki. Belum, Pak. Udah pengen gitu dirilis. Tapi itu ada informasi untuk pre-order di Instagram. Ada. Di Instagram. Terus kalau sekarang nih ada yang warna hitam, depannya itu emang gambar tulisannya ini ya, tulisan Jepang gitu. Di belakangnya gitu itu masih available kok. Good. Aku mau pesen deh kalau gitu. Aku hubungin siapa? Matria atau enggak langsung nih buat teman-teman yang mau juga bisa langsung kirim direct messengernya ke Sayap Kiri Squad Instagram.